menyiapkan puji-pujian. Saya mau nyapa teman-teman dulu. Ya, Shalom Sis Desi yang sedang rebahan karena kurang sehat. Kami doakan dari sini, dari Pulau Pari, kiranya roh kesembuhan Tuhan kirim kepada Sis Desi, dan nanti kami percaya malam ini selesai ibadah, Sis Desi pasti dipulihkan. Amin. Shalom juga buat Syali, kemudian Ito Priska. Ya, Kami shalom. ya shalom Ito, kami dari Pulau Pari baru selesai acara baptisan dan sehari ini keliling, lumayan capek, tapi sukacita Tuhan membuat kami bergairah kembali untuk memuji Tuhan. Amin. Ayo. Oke. Hatiku amin. Sejati dengan hatimu, inilah hidupku, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kasih akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Amin. Hanya dengar diam dekat di hatimu. Haleluya. Hanya ku berdiam dekat di hatimu, lihat kembali dengan cintamu. Di sana kamu, amin, kembali lagi bersekutu dalam sejati. Oh, ku datangmu, amin. Oh, dirilah hidupku dan hidupku hanya untukmu, segenap hatiku akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Hanya ku berdiam dekat di hatimu, dan hidupku hanya untukmu, segenap hatiku akan kebaikanmu, amin. Nafasku menceritakan kasihmu, hanya ku berdiam dekat di hatimu,
Baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan pujian penyembahan kita, Ibu Febe akan menyaksikan perjalanan orasi kebangsaan dan pelayanan kita hari ini di Pulau Pari. Dan kita percaya bahwa ini adalah benih yang Tuhan tabur di pulau ini untuk kemuliaan Tuhan, baik untuk orasi kebangsaan maupun pelayanan. Nanti juga ada kesaksian dari kedua putra-putri beliau dan juga teman putranya yang hari ini memberikan dirinya dibaptis dan dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan Ibu Febe. Siap. Ya. Duduk begitu Kak, supaya. Shalom teman-teman semua. Shalom. Saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan, dalam Yesus Masiah, kami mengucap syukur sekali bahwa hari ini luar biasa ya, kami juga perjalanan itu diperlancar oleh Tuhan. Mohon maaf ini karena di pulau jadi penerangan kurang begitu jelas. Agak ini listrik ini voltasenya. Dan sebuah perjalanan yang saat ini membuat saya sebetulnya persiapan kemarin itu kalau dibilang ada sesuatu hal yang seperti akan digagalkan ya. Karena sempat harus ikut trip yang kedua. Kalau trip yang kedua itu kan berangkat siang. Tapi puji Tuhan dengan segala upaya ternyata bisa dapat berangkat yang trip pagi meskipun kami harus tidak tidur. Kami tidak tidur. Tapi kita percaya ya Bu ya bahwa ini adalah momentum yang buat kita membangkitkan kebangsaan, kesadaran kebangsaan. Nanti Ibu bisa cerita tadi yang orasi di kapal juga. Tapi belum kita bisa publish ya. Tadi saya orasi di kapal itu disaksikan sekitar 300 orang ya di atas kapal itu, yang di atas dan di bawah. Tapi mereka ada sedikit, walaupun dengar seperti itu, mereka sedikit, saya bisa merasakan ada ketergerakan hati. Dan mereka mulai puji Tuhan, dan kami sampai lebih cepat juga dari perkiraan, jam 9:30 tadi ya. 9:30, biasanya jam 10 lewat ya Rin ya. Kalau dalam keadaan tadi anginnya bagus, mendorong kapal jadi lebih cepat. Dan suatu sukacita yang besar juga, saya merasa bersyukur bahwa yang jadi kerinduan saya dan yang menjadi beban hati saya selama ini adalah rindu membaptis anak saya. Dan puji Tuhan, saya sudah merasa hati saya sudah lepas dengan tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Karena anak saya yang besar, Orin 22 tahun, Oka 20 tahun. Orin hanya ikut kateksasi tapi tidak selesai. Oka juga kateksasi dan dibaptis tapi dibaptis secara percik, tapi hati saya belum memiliki damai. Dan hari ini puji Tuhan, kedua anak saya dibaptis dan ditambah satu, yaitu Esther, kawan dekat anak saya, Orin, puji Tuhan, dia juga dibaptis percik di GKP. Tapi tadi juga dia mengambil keputusan dan menerima, dan Esther bukan karena paksaan mama kan. Nah, sahabat dekat anak saya ini dengan rela memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus Masiah dan telah dibaptis oleh Pak David. Hari ini buat saya, Yesus Masiah sudah memberikan kelepasan terhadap saya, terhadap jiwa saya, terhadap hati saya, karena saya sudah mempersembahkan anak-anaknya di hadapan dia. Dan ditambah satu anak rohani lagi, Esther, itu satu sukacita. Dan hari ini kami sukacita juga karena kami bisa berenang di tengah laut bersama-sama. Luar biasa ya. Dan melihat terumbu karang, keindahan alam di bawah laut ya, melihat ikan-ikan berwarna-warni, kita kasih makan dengan roti, mereka pada datang sama kita gitu ya. Cuman sayangnya kita semua lupa bawa kamera underwaternya. Jadi tidak bisa merekamnya itu. Tapi sungguh-sungguh hari ini Tuhan
sungguh-sungguh luar biasa, memperlancar semua. Dan sejujurnya secara manusia mustahil gitu loh, karena memang ada sesuatu ya, kami dalam keadaan habis Idul Fitri karena ada keluarga, terus anak-anak juga belum ada gajian, tapi berkat luar biasa dan dicukupkan, saya bisa bisa menghandle dan untuk anak-anak saya gitu. Walaupun itu anak-anak saya tetap aja gitu harus Pak David bayar sekian, ya anak-anak saya juga sekian, saya juga sekian gitu. Jadi sama rata, jadi tidak. Jadi semua mendapatkan berkat Tuhan secara luar biasa, dan puji Tuhan anak-anak saya sekarang mukanya tambah berseri-seri karena kalau hitam kan terang kemuliaan Tuhan menaungi ini, terus walaupun hitam oleh matahari tadi luar biasa. Dan jangan lupa Bu, besok agenda kita juga kita informasikan. Terus ini kalau untuk hari ini memang khusus ya acara ibadah kita. Dan tadi kita datang ini ya memperkenalkan lingkungan dan memperkenalkan warga sini. Pak David sudah lihat sendirilah warga di Pulau Pari itu dengan saya gimana, sudah melihat dengan mata kepala sendiri ya Pak ya, sudah menyaksikan. Dan acara untuk wawasan kebangsaan, untuk berbagi berkatnya dengan yang dititip kepada kami, besok kami akan berikan. Nanti secara seremoni apapun akan kami buat video gitu. Jadi biar inilah tanggung jawab kami yang dipercayakan kepada kami. Dan puji Tuhan banyak yang antusias, dan Pak David di sini juga menemukan sesuatu hal banyak bahwa rakyat di sini juga sudah menuntut ya Pak ya. Makanya inilah kenapa saya tidak senang berretorika ya, tapi saya lebih senang kerja nyata di lapangan. Jadi inilah, saya tidak hanya bicara di grup ya Pak ya, saya dan tidak hanya bicara kosong gitu, tapi saya memberikan bukti. Tapi puji Tuhan, karena memang saya dengan hati yang murni, dengan segala sesuatu saya melakukan apapun itu dengan ketulusan hati, dan nothing tulus lah, mau berhasil mau tidak saya nggak akan peduli, atau saya mau dapat penghargaan dari manusia atau tidak juga saya tidak peduli. Jadi saya hanya berharap sungguh-sungguh bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang saya lakukan, itu aja. Ya teman-teman, jangan lupa juga agenda kita berikutnya nanti ke depan ke Bandung ya, ke depan. Agenda saya mungkin untuk dalam waktu dekat itu ke Bandung. Untuk jangka panjangnya itu ada juga ke Brastagi, untuk semua, untuk kebangsaan ya. Puji Tuhan sudah ada respon dan antusias untuk teman-teman di Indonesia Bersatu, dan Semarang pun kemarin ada 2 orang ya, itu sahabat baik saya, sahabat seperjuangan, mereka kemarin telepon saya. Puji Tuhan, mereka sudah bergabung dan mau bergabung dan siap untuk menggetarkan Kudus dan sekitarnya. Jadi Jawa Tengah sekarang sudah ada 2 Pak, Semarang sama Salatiga. Iya, 2 yang ada saat ini. Jadi luar biasa, dan puji Tuhan, dengan melihat ini berarti Tuhan membuka mempermudah dan mulai menyatukan lagi. Perkenalan Tuhan Tuhan berkenan dengan pergerakan ini, karena dengan teman-teman pergerakan saya dari 2016 itu pelan-pelan mulai yang mereka dulu mungkin saya pernah dihancurkan namanya, tapi mereka pada akhirnya bisa melihat saya tidak berbuat salah, yaitu tidak melakukan apapun, akhirnya mereka mencari saya lagi. Dan puji Tuhan, saya juga sudah mendapat anak yang ada di lapangan nanti menjadi trigger ya. Jadi puji Tuhan semuanya. Ini anak Pak Franky nih. Ya, itulah kesaksian kami, dan doakan kami acara besok juga diperlancar. Ya, amin. Tapi mungkin ada kesaksian? Ya, silakan ya, kita mau bersaksi. Bagaimana sukacita Tuhan hari ini?
Nggak kepikiran ya? Belum tidur ya? Iya. Kita sebelum kita firman Tuhan memuji Tuhan satu pujian lagi ya. Iya, sukacita Tuhan kita hari ini juga lengkap karena Pak Frankie dan keluarga juga ikut, dan kami percaya pemulihan atas pemulihan untuk keluarga ini pasti dikerjakan oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa jika kita mengakui dosa kita dan meninggalkannya, Tuhan setia dan adil. Amin. Yang setia, yang mulia, kasih-Mu Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Sungguh kami bersyukur Bapa, dan kami tidak akan bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun kami memberikan nyawa kami Tuhan, tidak bisa membalas kebaikan-Mu untuk apa yang Kau lakukan di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan, untuk menebus kami, orang-orang yang seharusnya dimurkai Allah. Karena kami tidak layak untuk datang menghadap tahta Bapa, kecuali Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, memperdamaikan kami semua orang-orang berdosa kepada Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami duduk diam seperti Maria Tuhan. Duduk di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lebih daripada kesibukan kami kesana kemari, pelayanan kesana kemari, atau mendengarkan khotbah-khotbah dari manapun juga Tuhan. Satu hal yang Kau rindukan Tuhan, kami memiliki waktu berdiam di kaki-Mu. Urapi setiap firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan, biar kiranya setiap firman yang keluar dari mulut hamba menjadi firman pedang bermata dua, memisahkan tulang dan sumsum. Kami percaya Tuhan, firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati firman-Mu Tuhan, urapi hamba, urapi kami semua Tuhan. Buat hati kami Tuhan seperti perumpamaan tanah yang subur itu Tuhan, di mana benih yang ditabur Tuhan tumbuh subur berlipat kali ganda, berbuah berlipat kali ganda, dan terang kemuliaan-Mu menyinari kami semua sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya pada nama Tuhan Yesus katakan amin. Baik, kita langsung pada firman Tuhan, karena nanti kami malam juga masih ada acara. Kita sore hari ini akan belajar bahwa setiap kita
pasti memiliki masa lalu. Dan masa lalu saudara dan saya tidak menentukan masa depan saudara. Sebab di dalam Kristus selalu ada masa depan yang baru. Di dalam Kristus ada harapan. Dan di dalam Kristus selalu ada pengharapan yang lebih baik dari apa yang kita miliki saat ini. Amin. Jadi kalau saudara dan saya gagal di satu fase tertentu dalam hidup saudara, jangan menyerah. Karena Tuhan sendiri pun gak pernah menyerah sama kita. Selama kita memutuskan hati kita, membuat ketetapan hati kita untuk berbalik dari dosa dan kembali kepada Dia, Dia pasti menolong kita. Amin. Dan kita akan terus berdoa buat teman kita supaya pemulihan terjadi dalam kehidupan beliau dan keluarga. Oke, baik, kita langsung ke slide yang pertama. Kita sore hari ini akan belajar bagaimana intervensi Tuhan dan keadilannya bagi setiap orang-orang yang tercampakkan, orang-orang yang gak merasa berharga, orang-orang yang bagi orang dunia itu nggak bernilai. Kita buka Matius 1. Saya pun dulu demikian. Saya nggak berharga di mata Tuhan, sebab kacamata yang saya pakai kacamata dunia. Tetapi ketika saya diterima Tuhan, saya berharga di mata Dia. Amin. Matius 1 ayat 1 sampai 6 saya bacakan buat kita semua. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dari ke-6 ayat ini kita perhatikan bahwa ada beberapa tokoh dari silsilah Tuhan kita, Juru Selamat Yesus Kristus, ternyata juga bukan orang yang benar. Salah satunya adalah Tamar. Ya, siapa itu Tamar? Kita akan baca Kejadian 38. Ya, 3 nama wanita yang ditulis di Injil Matius. Dan kita belajar sore hari ini dari ketiga wanita ini. Tamar, Rahab, dan Rut. Ya, Tamar adalah menantu yang bersundal dengan mertuanya sendiri. Rahab seorang pelacur. Ya, dan Rut orang yang merasa dia tidak ada lagi harganya. Satu-satu kita bahas hari ini ya. Kita buka Kejadian 38. Haleluya. Kejadian 38. Ya, Yehuda dan Tamar. Jadi kita supaya tahu silsilah si Yehuda dan Tamar ini ya. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shiwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Jadi ini Tamar ini dari istri anak sulungnya sebenarnya tadinya ya. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan. Nah, di tradisi Yahudi, kalau misalkan dalam satu keluarga, misalkan si istri punya suami, suaminya meninggal, itu saudara suaminya harus menggantikan posisi suaminya. Kalau di tradisi kita namanya ada ya, turun ranjang. Ya. Turun ranjang atau naik ranjang ya. Kemudian sesudah itu maaf, tadi kita di ayat 8 ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Jadi ketika si Onan nanti mengawini istri kakaknya itu, nah anak-anaknya itu yang mewarisi nama kakaknya. Oke, demikian adat tradisi Yahudi. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti.
Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Dari peristiwa inilah ada yang disebut namanya onani ya. Oke. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi melakukan masturbasi, onan itu jahat ya di mata Tuhan ya. Atau suami istri bersetubuh, suaminya dengan sengaja membuang spermanya di luar rahim istrinya. Itu juga jahat di mata Tuhan. Sebab bukankah Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhi bumi. Amin. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Sheila itu besar. Sebab udah dua nih anaknya meninggalnya, tinggal si Sheila masih kecil. Sebab pikirnya jangan-jangan dia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejadaannya. Ia bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Kenaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila untuk menjadi istrinya. Jadi si Sheila ini udah besar, tapi juga si Tamar nggak dikasih jadi istrinya si Sheila. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Jadi mertua melakukan percabulan dengan menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Malah si Tamar ini membuat dirinya seperti pelacur, jadi harus dibayar. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, pada perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkan kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Kenapa si Tamar meminta cap materai serta kalung dan tongkat yang ada di tangan si Yehuda? Sebab di tradisi Yahudi, materai, kalung, tongkat adalah simbol otoritas. Jadi ketika nanti si Tamar ini melahirkan anak dari mertuanya sendiri, dia memiliki otoritas, ya, si anak ini. Lalu diberikanlah semua itu kepadanya, maka ia menghampiri perempuan itu. Habis dikasih semua yang diminta si Tamar, dipakai si Tamar sama mertuanya sendiri. Wah, ngeri ya. Jadi jangan heran kalau sekarang ada percabulan antara mertua dan menantu, menantu dan mertua. Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi apa yang terjadi di kolong langit ini, itu hanya pengulangan. Nggak perlu heran. Ya, kita pengkhotbah katakan itu. Semua yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua pengulangan. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadi di pinggir jalan di Enam itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang itu. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada menjumpai dia. Dan juga orang-orang tempat ini berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kami itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya. Orang-orang ini mengadu karena nggak tahu bahwa teman tidur si Tamar mertuanya sendiri. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Jadi dikasih tunjuk tuh barang-barang pemberian si Yehuda tadi. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dari kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirimizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya, kemudian keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat
benang krimis itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Jadi Peres dan Zerah adalah anak-anak hasil persundalan Tamar dengan mertuanya Yehuda. Oke, lihat. Tapi nama Tamar, saudara, ditaruh tadi loh di silsilah Tuhan kita, juru selamat kita. Seorang menantu yang bersundal dengan mertuanya sendiri. Kita perhatikan sekarang nama yang kedua, Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Jadi kalau masa lalu saudara buruk, saudara punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Hanya Kristus Yesus yang sanggup menghapus semua masa lalu kita. Lihat orang-orang ini, ya, 3 perempuan ini, luar biasa. Bahkan nama mereka dibuat dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Yang mereka tidur di tempat perempuan itu, ya, enggak meniduri si Rahab. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu. Ini raja tahu nih, ada pengintai masuk ke negeri mereka nih, ya. Jadi diminta si Rahab suruh keluarin mereka yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini, alias mata-mata. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku nggak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ini sebenarnya siasat si Rahab untuk menyelamatkan orang-orang ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas suatu itu dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gentar menghadapi kamu. Lihat nih, seorang pelacur dikasih kepekaan loh dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah Yosua dan kawan-kawan. Luar biasa ya. Jadi jangan heran, Tuhan bisa pakai siapa aja semaunya dia. Untuk maksud-maksud Tuhan yang mulia, untuk maksud-maksud ilahinya. Ini seorang perempuan sundal, Rahab, dan bukan orang Yahudi. Tapi dia tahu siapa Allah yang disembah oleh Yosua. Siapa yang disembah Allah, siapa yang disembah oleh Israel. Amin. Sebab itu kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau. Si Rahab ini tahu nih kehebatan-kehebatan, kedahsyatan-kedahsyatan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu di masa lalu. Karena dia masih ingat tuh waktu mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Si orang nggak percaya Tuhan aja. Ini kan Rahab nih, perempuan sundal, tidak percaya Allah yang hidup. Mereka tahu loh, Allah yang hidup itu siapa. Makanya ketika dia setelah selesai menyelamatkan kedua orang itu, dengan taktiknya dia yang luar biasa, sehingga kedua mata-mata ini tidak ditangkap oleh utusan raja, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercayai. Bikin perjanjian nih, pintar nih si Rahab nih. Ini perempuan sundal yang pintar, ya. Jadi kalau mau sekalian perempuan sundal kayak si Rahab nih, nggak cuma jual tubuhnya, tapi dia pintar bernegosiasi nih. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan,
dan semua orang-orang mereka dan bawa kamu menyelamatkan nyawa kami dari maut. Luar biasa loh dia. Rahab ini bikin negosiasi. Ini politik kan? Politik, ya. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau biarkan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi kau ikatkan pada jendela. Pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat tertumpah darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kau katakan demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskanlah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka bagi perjanjian, ya. Jadi setiap perjanjian itu pasti ada sesuatu yang mengikat. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dahsyat, ya. Jadi nama Rahab ada dalam silsilah. Padahal seorang perempuan Sunda loh. Sekarang tokoh yang ketiga. Saya minta satu orang membacakannya. Ini saya sudah capek banyak kali tadi pasal yang ayat yang saya baca. Saya minta itu Priska membacakannya buat kita toh dari kitab Rut. Haleluya. Untung loh ada Yesus Kristus. Ya, mau seburuk apapun masa lalu seseorang, terima Yesus, tinggalin dosanya, diberesin sama dia. Asal jangan berkubang dalam dosa terus-menerus. Rut berapa tuh? Dari Rut 1 itu. Rut 1. Oke. Kalau saya belum ketemu nih. Rut dan Naomi. Iya, kisah Rut. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Semuanya orang-orang Efrat dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa... Oke, Tok, boleh stop sampai di situ. Lihat, awal cerita kisah Rut itu sangat menyedihkan. Tetapi endingnya perhatikan, karena ini ada 4 pasal ya. Itu langsung ke Rut 4 ayat 13. Ending dari hidup Rut. Rut 4 ayat 13. Ayat 13, oke. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang telah mengasihi engkau telah melahirkan
perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya pada Naomi, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Haleluya. Sih, dari garis keturunan Rut juga ada silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Boaz ini adalah gambaran mempelai laki-laki kita. Rut adalah gambaran gereja. Lihat, ending dari semua ini adalah gambaran penyatuan, perkawinan anak domba Allah. Yang akan sebentar lagi kita akan alami. Ya. Jadi Boaz ini menggambarkan mempelai laki-laki kita. Rut itu menggambarkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan, walaupun hidupnya mungkin di masa lalu hancur-hancuran, ya, selama dia berbalik kepada Tuhan dan mau dipulihkan, Tuhan setia dan adil. Sebab dia nggak mungkin mengingkari firman-Nya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, Tuhan itu setia dan adil. Jika engkau mengakui dosamu dan meninggalkannya, dia setia dan adil. Amin. Amen. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang pasti setiap pribadi memiliki masa lalu? Gak mungkin. Mungkin masa lalu saya berbeda dengan masa lalu saudara. Tapi setiap kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan dalam episode kehidupan kita yang kita jalani. Amin. Kenapa orang-orang Kristen selalu kalah dalam hidupnya? Karena mereka nggak pernah kenal dan nggak tahu siapa dirinya dalam Kristus. Makanya dia bolak-balik tertuduh, tertawan oleh musuh, dan akhirnya jatuh lagi ke kehidupan yang lain. Begitu saudara dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. 2 Korintus 5 ayat 17 ini berlaku buat saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketiga tokoh ini, perempuan-perempuan ini, Tamar, Rahab, Rut, ini adalah gambaran manusia lama. Oke? Tapi ketika manusia lama itu ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru, bahkan bisa dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya pada waktunya, jika kehendak Tuhan, kalau teman kita, saudara kita, siapapun mungkin kita yang saat ini sedang berada dalam lembah kekelaman, selama hati kita mau kembali kepadanya dan mau dipulihkan, suatu hari nanti Tuhan bisa pakai loh untuk menolong orang yang sama, yang terjerat dalam kehidupan yang sama di masa lalu. Amin. Jadi saudara harus mengenali siapa dirimu di dalam Kristus, sehingga nggak perlu takut. Ciri orang yang secure di dalam Tuhan, dia nggak takut masa lalunya diketahui oleh orang lain, sebab dia udah secure dalam Tuhan. Makanya saya pribadi, saya nggak pernah takut orang tahu saya dulunya seperti apa. Bahkan saya sering kesaksian kepada orang-orang, baik di grup, anggota grup, maupun ya seperti Ibu Febel juga ya. Kenapa? Saya secure dalam Tuhan, sebab saya tahu siapa saya dalam Kristus. Tapi kalau orang yang menyembunyikan dosanya, karena supaya takut orang lain tahu, dia akan menutupi dengan berbagai dalih. Jadi kelihatan seolah-olah rohani. Nah, ini yang dibenci Tuhan. Ya, betul. Kalau kita berdosa, akui di hadapan Dia, tinggalkan, dan minta kekuatan Tuhan untuk menolong kita supaya tidak jatuh lagi dalam dosa itu. Amin. Tapi kalau kita pakai topeng-topeng keagamaan, seolah-olah kita rohani, mata Tuhan ada di segala tempat loh. Yes. Dia mengawasi setiap orang, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Kalau di hadapan orang yang ketika berdoa, hadirat Tuhan turun, terbongkar itu semua, apalagi di hadapan Tuhan. Makanya kemarin saya kirim tuh suatu kayak semacam narasi, tapi dalam versi bahasa Inggris ya. Berhenti berbuat atau bersaksi palsu. Ya, karena saya melihat selama 2,5 tahun lebih saya memimpin Singgayuda, itu banyak sekali saya melihat dan tahu ini kesaksian-kesaksian yang palsu. Ya.
dari orang-orang yang mencoba memberi impresi kepada orang lain, kepada anggota dari grup, bahwa dia spiritual. Nggak perlu seperti itu, teman-teman. Sebab yang namanya yang sincere, yang genuine, cepat atau lambat itu pasti ada buahnya. Tapi segala sesuatu yang fake, yang palsu, buahnya pun nanti akan keluar dengan sendirinya. Amin. Amin. Kita mau hidup mulai hari ini dapat Tuhan transparan, ya, genuine, supaya kuasa kebangkitannya, kuasa Roh Kudusnya, api kemuliaannya, urapannya ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Dia pakai kita yang nggak ada apa-apanya, yang dulunya nggak benar, atas nama Tuhan loh. Hebat nggak tuh Tuhan kita? Asal kita jujur di hadapan Tuhan. Nggak boleh pakai topeng-topeng. Amin. Kiranya firman yang saya bagikan sore ini menjadi berkat buat kita semua. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Ada yang bisa jangan satu pujian tentang perjamuan kudus? Atau lagu ini jiwaku Tuhan. Lagu bagaimana kamu tahu? Kita siapkan hati kita ya untuk perjamuan. Itu terjadi saya untuk kebaikanku bila nanti telah tiba waktu percaya kuasa-Mu memulihkan Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti lewat pencobaan, kau tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini adalah salah satu sakramen yang wajib kita lakukan sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Dia serahkan nyawanya untuk kita orang-orang berdosa. Itu sebabnya Dia berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu menyatakan aku. Kita angkat tinggi-tinggi roti perjamuan di atas kepala kita. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi siapapun orang yang tidak memakan daging manusia dan darahnya,
nggak ada hidup dalamnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makanya Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Sebab mana roti yang turun dari surga dimakan oleh bangsa Israel, mereka semua tewas di padang gurun. Tapi roti hidup yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus, melalui perjamuan yang kita ambil sore hari ini, akan membuat kita mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan cawan anggur yang adalah darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dan dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak. Oleh darah putramu yang tunggal kami dilayakkan untuk masuk tahta kasih karunia. Terima kasih Bapak. Kau ingatkan kami kembali betapa besar pengorbanan putramu yang tunggal di Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita sudahi ibadah kita, karena kami juga masih ada acara malam hari ini, tapi kami berikan waktu mungkin sekitar 10-15 menit untuk bertanya apa saja yang mungkin terlintas di benak teman-teman ketika kami hari ini mengadakan orasi kebangsaan dan juga pelayanan di Pulau Pari. Ya, silakan teman-teman. Dan kami berdoa teman-teman tetap dukung kami dalam doa untuk kami bisa masuk ke kota-kota lain untuk orasi kebangsaan terutama karena waktunya kita sangat singkat. Kita cuma punya waktu 1 tahun lebih. Sebab jika kita gagal mengembalikan kedaulatan bangsa ini, kita semua anak cucu kita akan jadi budak. Silakan, Ibu silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Nah untuk video orasi memang belum kita bisa publikasikan karena nanti ini akan dipublikasikan terlebih dahulu di grup-grup yang anggotanya ribuan karena ini sebagai trigger. Jadi di samping video nanti yang akan kita buat sebagai trigger juga ada hashtag bersihkan tubuh. Sorry, maaf, saya nggak lanjutkan karena belum boleh dipublikasikan. Ya, teman-teman silakan kita beri waktu 5-10 menit karena kami nanti sebentar lagi akan kembali ke pantai. Ada 7 orang yang ikut dari link Zoom, tapi yang ikut live streaming lumayan. Baik, ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita walaupun jumlah yang ikut Zoom hanya 7 orang dan di live ada berapa? 7 ya? Tapi kita percaya bahwa kita lebih mementingkan kualitas dibanding dengan kuantitas. Sebab kalau
hidup kita berkualitas, rohani kita berkualitas, akan membawa dampak pada banyak orang. Amin. Baik, kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam persekutuan Anak yang tunggal, Kristus Yesus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap itu. Amin. Terima kasih ya teman-teman, dan tetap doakan teman kita, Pak Franky dan keluarga, supaya pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Amin. Ya, Jam Priska, itu Priska, ada si Tau ngomong lagi nih si Ibu Febe. Yang Priska. Yes, ya sis. Aku terima kasih banget ya supportnya ya. Amin. Baru bisa kita bagikan besok ya. Amin. Ya. Berkat Tuhan berlimpah-limpah, tapi berkat itu bukan berarti materi, tapi berkat sukacita, damai sejahtera, dan hidup kita semakin dipulihkan dan semakin dewasa dalam segala hal, dalam bersikap dan bertindak terhadap sesama. Oke sih? Haleluya, amin. Oke, dan sehat selalu, sehat semua. Terima kasih. Kita dukung dalam doa, kesembuhan menjadi milik Sis Desi malam hari ini. Amin. Segera ke pantai. Sampai jumpa di ibadah. Mau barbecue. Iya, kami mau barbecue semuanya. Ya, oke, bye-bye. Tuhan berkati.